Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa berjumpa lagi untuk mengaji bersama, yaitu kitab Nashaikhul Ibad yang berbasis di Masjid An-Nur Ngemplak, Kartosuro. Untuk itu marilah kita mulai dengan bacaan umil kitab ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Ya. Ya, saudara-saudara kalian, pada pertemuan pertama kita sudah bahas tentang muqaddimah kitab ini dan juga status kitab ini. Ya, muqaddimah yang berupa basmalah, ucapan hamdalah, juga sholawat salam kepada Nabi dan juga kepada keluarga dan sahabat serta para pengikutnya. Dan juga menjelaskan tentang status kitab ini, yaitu apa? Kitab ini merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Jawi yang berupa syarah atau penjelas terhadap kitab yang dimiliki oleh Syekh atau oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berisi berbagai macam nasihat-nasihat. Untuk itu marilah kita teruskan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala al-karima kang maha murah. Nyuwun ayang fa'a ing to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan syarhun to hadal kitab. Aweh manfaat al muslimina wong kang wong Islam kabeh. Nah, tujuan penulisan kitab ini atau syarah ini oleh Imam Nawawi, yang pertama, Imam Nawawi senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi manfaat kepada seluruh umat Islam melalui kitab ini. Sehingga apa? Siapapun yang membaca kitab ini atau mempelajari kitab ini akan mendapatkan manfaat dari yang baik menjadi semakin baik lagi. Wa ayyaj'alahu lan jento dadekaken sapa Allah ing hadal kitab, dadekaken dakhiratan ing simpenan celengan ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat. Amin, mugi-mugi ngijabahi tuan ing donga kula. Yang nomor 2, Imam Nawawi menginginkan dengan kitab agar supaya kitab ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi investasi untuk dirinya atau menjadi amal jariah untuk dirinya yang terus menerus akan mengalir sampai hari kiamat nanti, selama kitab ini masih dipelajari dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Nah, ungkapan bismillah kalau bahasa Indonesianya sering diterjemahkan dengan nama Allah. Kalimat ini kalau kita lihat secara bahasa sepertinya apa? Kalimat yang belum sempurna. Karena apa? Langsung kalimat keterangan, langsung kalimat atau kata keterangan dengan nama Allah. Maka para ulama, ya, kenapa di sini belum ada subjek dan predikatnya? Para ulama memberi tafsir bahwasanya bismillah ini ya ada fi'il yang disimpan yang muqaddar, yaitu fi'il itu berupa kami memulai atau aku memulai. Sehingga apa? Makna lengkapnya aku memulai sesuatu dengan menyebut asma Allah. Tinggal apa yang dimulai ya. Kalau ngaji ya aku mulai ngaji dengan menyebut asma Allah. Kalau makan ya berarti aku mulai makan dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti sapa ingsun
atau ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani kang paring rahmat kang lembut-lembut. Ar-Rahimi kang paring rahmat kang agung-agung. Allah memiliki dua sifat Rahman dan Rahim. Kalau Rahman itu yang maha pemberi rahmat yang kecil-kecil, yaitu rahmat yang ada di dunia ini selama hidup. Maka rahmat ini semua makhluk, baik yang baik maupun yang jahat, yang kurus maupun yang gemuk, yang kaya atau yang miskin, yang bagus atau yang tidak, maka semuanya mendapat rahmat ini. Seperti makan, minum, bisa tidur, bisa bangun lagi, bisa bernafas dan lain sebagainya. Itu semua makhluknya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia, bahkan binatang pun maka mendapat rahmat dari Allah. Ar-Rahimi kang paling rahmat kang agung. Rahmat yang agung yaitu rahmat ketika sudah di akhirat nanti, yaitu surga atau ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Wa tusannu lan den sunataken basmalah, maca bismillah, membaca bismillah. Indab tidak ikul li umurin ing dalam nalikane ngawiti kabehane pira-pira perkara wairi muhqaratin kang ora den cela umur. Nah, membaca bismillah ini disunahkan. Kapan? Ketika memulai setiap perbuatan yang tidak tercela, maka membaca bismillah disunahkan. Seperti makan, seperti minum, seperti mau tidur, ya mungkin dan lain sebagainya. Maka itu disunahkan membaca basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lagi makan membaca bismillahirrahmanirrahim, maknanya aku memulai makan dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang baik, ya, maka itu disunahkan baca basmalah. Nah, kalau seseorang lupa membaca basmalah, ya kan, makan lupa, wah tadi saya nggak baca bismillah di awalnya. Lalu bagaimana caranya? Fa ing tarokaha mungkalamun tinggal sapa wong ing basmalah fi awaliha ing dalam kawitane umurin ghairu muqarratin ata moko nekanono sapa wong biha kelawan basmalah bi asnaiha ing dalam tengah-tengah kulli umurin. Nah, kalau ternyata kita lupa pada waktu memulai tidak membaca basmalah, tahu-tahu di tengah baru ingat, loh tadi belum baca basmalah. Terus gimana ini caranya? Maka katakan saja atau baca saja di tengahnya, nggak apa-apa. Dengan ucapan bagaimana? Biqaulihi kelawan ucapane wong. Ucapane wong piye ucapane? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Yaiku bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Caranya tengah-tengah makan baru ingat belum baca basmalah, ya baca aja bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Artinya saya menyebut asma Allah baik di awalnya makan dan sampai akhirnya makan dan di akhirnya makan. Alhamdulillah utai sekabe puji iku lillahi kedua Allah. Jadi segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini al jinsiyah, yaitu semua jenis pujian, dan pujian itu ada 4, ya. Kebanyakan ulama ya mengatakan ada 4. 4 apa? Yaitu Allah memuji kepada dirinya, Allah memuji kepada hambanya, hamba memuji kepada Allah, dan hamba memuji sesama hamba. Itu semuanya pujian yang sering disebut hadis qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Hadis itu makhluk, qadim itu Allah. Nah, semua pujian ini sebenarnya yang memiliki itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah. Kenapa? Kalau orang memiliki prestasi yang tinggi, misalkan ibadahnya bagus, sholatnya bagus dan sebagainya, lalu banyak orang memuji dan sebagainya, maka itu kita harus ingat ya bahwasanya pujian itu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Di saat kita tidak mengembalikan, maka mungkin apa? Kita akhirnya merasa terpuji. Setelah merasa terpuji, muncullah ujub, mengagumi diri sendiri. Setelah mengagumi diri sendiri, merasa sangat populer, maka apa? Ya, semaunya sendiri. Maka apa? Tidak sedikit orang di saat banyak ya, di puncak banyak pujian dari orang, akhirnya apa? Tergelincir. Karena apa? Mungkin tidak mampu mengembalikan pujian ini ya kepada yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya. Makanya apa? Di saat kita bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal prestasi-prestasi yang baik, maka apa? Kita harus ingat minnatullah atau ingat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua hanya karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ada anugerah, kita tidak akan bisa melakukan hal yang semacam itu. Sehingga apa? Kita senantiasa tawadhu walaupun menjadi orang yang hebat. Tidak sedikit-sedikit langsung merasa terhebat. Itu akhirnya apa? Mengagumi dirinya sendiri atau ujub. Dan itu bisa menghilangkan amal kita. Nah, dengan kata lain, karena kita yakin bahwasanya segala puji itu hanya milik Allah, maka jadi orang itu yang penting jangan tergila-gila pujian dari siapapun. Kenapa? Karena tergila-gila pujian itu adalah awal daripada keterpelesetan. Banyak orang ingin dipuji istrinya, ya punya uang banyak, maka apa? Bisa juga merampok, mencuri, ini itu dan sebagainya. Dan selanjutnya, segala puji itu milik Allah fi kulli khinin ing dalam saben-saben mangsa atau zaman. Ai zamanin tegese dalam zaman kala padha sedhithik apa zaman au katsura utawa akeh apa zaman. Jadi segala puji itu milik Allah untuk segala waktu, segala zaman. Wa auqatin lan pira-pira waktu, di zaman dan waktu. Apa auqat? Wahia utawi auqat iku azminatun pira-pira zaman mahdudatun kang den batasi. Wahia utawi lafal fi kulli khinin wa auqatin wa auqatin iku min atfi khosin, saking ngatofaken barang kang khusus ala amin ing atase kang umum. Jadi apa? Karena auqatin itu lebih khusus daripada khinin, ya khinin itu yang penting zaman. Kalau auqatin zaman yang terbatas. Sehingga apa? Di sini terjadi menghubungkan sesuatu yang terbatas yaitu auqat kepada yang umum yaitu khinin. Wassalatu tambai rahmat ta'zim ail atfu tegese rahmat minallahi saking Allah taala wa min ghairihi lan saking liyane Allah taala iku ala rasulihi, muga tetap ing atase utusane Gusti Allah. Ya, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala bahkan dari yang lainnya itu senantiasa dilimpahkan pada utusannya. Utusan kepada siapa? Ila kafatil khalqi, dan utusan maring sekabehane makhluk, ya. Kepada utusannya ya untuk semua makhluk. Asrafil khalqi, kang dadi luwih mulya-mulyane makhluk. Wa huwa utai al khalqu, apa makhluk itu? Wa huwa utai al khalqu iku kullu ma saben-saben barang aujadahu kang mewujudaken ing ma sapa Allah taala Gusti Allah taala ala takdirin ing atase kira-kira aujabathu kang majibaken ing takdir apa al hikmatu hikmah atau kebijakan. Yaitu makhluk itu apa? Yaitu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti di situ mengandung hikmah atau mengandung kebijakan Allah Subhanahu wa taala atau sesuai dengan kebijakan Allah. Wal bariyati lan luweh mulya-mulyane pira-pira makhluk. Bariyat juga makhluk, bariyah makhluk, ya khalqi juga makhluk. Apa bariyah? Ail makhluqati tegese pira-pira makhluk mutlakon kelawan mutlak. Awilati utawa pira-pira makhluk fil ardi kang tetep ing dalam bumi. Jadi apa? Kalau bariyat ada yang mengatakan makhluk secara mutlak, atau yang mengatakan bariyat itu hanya makhluk yang ada di bumi sehingga khusus. Kalau khalqi umum,
segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di bumi maupun di langit itu khalqu. Nah, kalau al-bariyat dianggap sesuatu yang ada di bumi, fahiya mengkau tawi wal bariyat, kata-kata wal bariyat iku min adfil muradifi. Oh, kalau sama ya, sekali dimaknai sama, yaitu makhluk secara mutlak, fahiya mengkau tawi wal bariyat iku min adfil muradifi, saking ngatofaken barang kang semakna. Jadi makhluk dengan bariyat dianggap sama, berarti mengatopkan, menghubungkan dua hal yang sama, yaitu bariyat diatopkan pada al-khalqi. Tapi kalau dimaknai bahwasanya al-bariyat itu hanya yang ada di bumi, maka apa? Beda lagi. Au min atbil khosi, utawa saking ngatofaken barang kang khusus alal ami ing atase perkara kang umum. Jadi kalau bariyat dimanai makhluk yang ada di bumi saja, berarti dia khusus, maka khalqu lebih umum daripada al bariyat. Maka di sini terjadi menghubungkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Fasayyiduna mengkau tawi Gusti kita Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdalu khalqillahi, dadi luwih utama-utamane makhluke Allah kullihim sekabehane khalqi. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan makhluk yang paling utama, makhluk yang paling afdal, paling utama itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi utawi iki ail mustahdaratu, tegese barang kang den hadiraken bidihni ing dalam hati ini. Nah, itu ada sesuatu yang terbersit di dalam hati kita. Iku munabbihatun pira-pira pepeling barang kang nggugah ngumbregahaken alal istidadi ing atase siap-siap liyaumil ma'adi krana arai dina kiamat. Jadi kitab ini merupakan berbagai macam motivasi-motivasi atau pembangkit agar kita semuanya, agar orang mau bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Ai alat ta'ahubi tegese ing atase siap-siap. Li ajli waqtir rujui krana arai waktu bali ilallahi maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ma'at gon bali. Apa maksudnya? Yaitu berbagai macam nasihat-nasihat yang bisa membangkitkan seseorang agar supaya benar-benar mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minha krono sak temene to mongko setuhune iku setengah saking al munabihat. Ail munabihati tegese al munabihat ma utawi barang yakunu kang ana apa ma ana iku masna loro-loro to jodoh-jodoh au zaujaini ai zaujaini tegese jejodohan zaujaini loro-loro. Jadi kemudian musannif menjelaskan karakteristik isi dari kitab ini, yaitu karakteristik dari nasihat-nasihat yang ada dalam kitab ini. Yang pertama kali ada yang berbentuk berpasangan dua-dua. Misalkan barang siapa yang ada dua hal, yang barang siapa pokoknya yang dua-dua, banyak bicara tentang dua. Wa minha lan niku setengah saking munabihat ma utawi barang yakunu kang ana apa ma ana iku sulasian telu-telu. Ada lagi yang tiga hal yang barang siapa bersifatan dengan tiga hal itu maka dia begini yaitu sulasi. Jadi ada satu karakteristik di sini ya. Jadi dipilih ada yang selalu ada angkanya. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin pemilihan hadisnya itu ya telaten sekali, orang zaman dulu hebat.
ila tamamil asyarati tumeka maring sempurnane 10 sampai 10 ya. Sampai angka 10. Ada 10 hal yang apabila orang 10 hal ini merupakan sesuatu yang sangat dan lain sebagainya. Ini contoh saja ya. Jadi sampai ke 10, mulai 2 sampai 10. Wa jumlatul maqalati utawi jumlahe pira-pira makalah iku mi'atani 200 wa arba'a asyarata lan 14. Jadi jumlahnya makalah atau mungkin nasihat di kitab ini ada 214. Ya, secara umum ada 214. 214 itu terdiri dari apa saja? Al-akhbaru utawi piro-piro hadis iku khamsatun ana 5 wa arba'una lan 40. Berarti apa? Dari 214 ini ada yang terdiri dari hadis dan ada yang terdiri dari athar. Yang terdiri yang berupa hadis itu ada 45 hadis. Wal bawaki utawi piro-piro kang keri iku atharun athar. Kemudian makalah-makalah yang lain itu berupa athar. Athar itu ungkapan dari para sahabat. Jadi yang 45 hadis, yang lain itu athar. Wa ana utawi ingsun al ana ing dalem saiki iku uridu ngarepaken sapa ingsun ngarepaken at-tabarruka ing ala barokah bi'ityani haditsaini kelawan nekaaken hadis loro syarifaini kang mulya lorone jalilaini kang agung karone. Kemudian musannif di sini menjelaskan bahwasanya beliau ingin tabarruk, ingin menambah barokah. Yaitu apa? Dengan cara mengangkat 2 hadis yang mulia sebagai pembukaan kitab ini. Fal hadisu mengkauti hadis al awalu kang awal. Iku ajazani ngijazai ing ingsun bihi kelawan al awal atau al hadisul awal. Sapa al allamatu wong kang banget mulyane Syekh Muhammad Al Khatib As-Sami. Rupane Syekh Muhammad Al Khatib As-Sami. Tsummal Madani mukanuli disebut maneh ya Al Madani Al Khambali kang bangsa Khambali madhabe. Yaitu oleh Syekh Muhammad Al Khatib As-Sami atau dengan nama dia punya julukan lain Syekh Al Khatib Al Madani. Nah, dia beliau mengikuti madhab Khambali. Wa utawi Syekh Al Khatib iku Ibnu Utsman, dadi putra kakunge Syekh Utsman. Syekh Utsman ibni Abbasin kang dadi putra kakunge Syekh Abbas. Syekh Abbas ibni Utsman kang dadi putra kakunge Syekh Utsman. Dari mana hadis ini diperoleh? Oleh Syekh Muhammad Al Khatib amma syayyihi saking pira-pira gurune Syekh Muhammad Al Khatib. Muttasilan khalih nyambung ila Abi Dzarrin tumeka maring Abu Dzar Al-Ghifari. Radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah taala anhu saking Abu Dzar. Nah, Abu Dzar dari siapa? Ar-Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalam hadis to barang to hadis yarwihi kang riwayataken sapa Rasulullah ing hadis ar-rabbihi saking pangerane Rasulullah azza maha agung maha mulya sapa Allah wa jalalan maha agung. Nah, hadis ini mutasil sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ya dia menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mana Rasulullah meriwayatkan hadis itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perawinya Rasulullah dari Allah itu namanya hadis qudsi. Disebut hadis qudsi. Artinya apa? Firman Allah diriwayatkan oleh Rasulullah. Kalau hadis nabawi, sabda Nabi diriwayatkan oleh sahabat dan terus ke bawah. Makanya apa? Biasanya kalau hadis qudsi sering diawali dengan ungkapan qala ta'ala. Qala ta'ala, qala dawuh sapa Allah taala ya. Ini hadis yang pertama panjang. Saya baca hadisnya tok ya, untuk untuk maknanya ya, untuk pertemuan berikutnya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruli aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Al-hadis. Ya saudara-saudara sekalian, ya karena hadisnya panjang maka apa ya, demi menyikat waktu tidak kita bicarakan di sini. Untuk itu akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Saya kira demikian pengajian pada malam ini. Untuk itu marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.